Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Research Time with Aan. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang mengenal grounded theory, begitu ya, dan memahami grounded theory. Oke, kali ini saya akan bahas salah satu tahap dalam grounded theory, yaitu open coding. Nah, apa open coding dan bagaimana cara melakukannya? Oke, di sini saya akan coba tunjukkan pada teman-teman terkait open coding. Nah, ya, dia grounded teori bagian kedua kali ini yang melakukan open coding. Jadi open coding ini ada pengodean terbuka. Kita melakukan kode atau menandai begitu ya, memberikan penamaan pada beberapa pernyataan atau beberapa temuan frasa kalimat dalam wawancara ataupun kejadian-kejadian yang kita amati dalam lembar observasi atau catatan lapangan atau dokumen lain seperti biodata, identitas siswa, nilai rapot atau sebagainya yang ada di sekolah, misalnya kita penelitian di sekolah begitu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Di sini kita harus membuat format penulisan wawancara, observasi, dan lain-lainnya di Office Word. Nah, ini saya karena di sini saya akan melakukan analisis grounded theory dengan manual, ya, tidak menggunakan Atlantis T ataupun NVivo begitu ya, yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di luar sana begitu untuk memudahkan, mempercepat begitu. Nah, tapi di sini saya ingin menggunakan manual karena agar kita lebih memahami makna penelitian kita begitu ya. Nah, tidak secara singkat gitu, walaupun memang kita membutuhkan waktu cepat begitu ya. Nah, di sini yang kedua yaitu kita membuat catatan dan mencatat semua hasil penelitian dengan rapih berdasarkan semua teknik pengumpulan data di format yang dibuat begitu. Jadi format sudah dibuat tadi, semua catatan wawancara, observasi, catatan lapangan itu kita catat, kita ketik semua di dalam format sudah kita buat begitu. Nanti saya tunjukkan seperti apa. Nah, kemudian di sini lah nomor 3 inilah proses coding kita. Kita akan menggunakan icon comment di insert comment. Nanti itu akan membantu kita untuk melakukan proses pengodean dan lakukan pada semua data. Nah, di situ. Ini versi saya ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang punya cara lain ya silahkan begitu. Kemudian kita akan membuat tabel proses pengkodean. Nah, selanjutnya nanti kita akan buat tabel open coding hasil akhirnya begitu. Nah, di sini masalah yang akan saya ungkap adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif berdasarkan verifikasi matematis siswa. Ini emang mungkin masih jarang begitu karena kebanyakan grounded teori ini untuk meneliti aspek-aspek sosial, pola-pola perilaku masyarakat, perilaku sosial begitu ya, seperti pola asuh orang tua, pola kehidupan adat suku di mana, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ternyata grounded theory ini bisa juga untuk melakukan analisis data pada penelitian bidang matematika begitu yang biasanya menggunakan analisis kuantitatif begitu. Nah, oke, maka dari itu kita akan pecahkan masalah ini. Nah, di sini saya akan langsung memberikan contoh. Ini adalah hasil wawancara ya, yang saya input ke dalam apa namanya word office word yang saya katakan begitu di sini ya. Jadi ini adalah indikator atau konsep-konsep ataupun pola yang tadi saya buat sebelumnya, saya katakan di video saya sebelumnya begitu ya. Di sini beberapa pertanyaan dari saya menggunakan wawancara semi terstruktur begitu. Nah, jawaban-jawaban inilah yang nanti akan saya kode begitu. Dari kata apa, kalimat tiap kalimat, frasa demi frasa begitu ya, semuanya yang ada di dalam apa namanya hasil wawancara ini. Nah, contoh codingnya itu seperti ini yang saya gunakan komen di sini ya. Kita insert, kemudian pilih menu komen, di sini akan muncul. Ini contohnya saya akan mencoba di sini begitu ya, komen. Nah, akan seperti ini muncul. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini misalnya
sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Nah, PMT 15 Juli 2005 sampai sekarang ya sudah hampir 19 tahun, sudah menjadi sesepuh di sini. Hehehe. Itu hasil apa namanya ungkapan dari guru ya. Nah, hasil wawancara dari guru. Nah, di sini saya memberikan kode sudah lama menjadi guru. Nah, itu salah satu kode yang saya buat saya sendiri begitu ya, agar saya lebih memahami, maka saya mengkodenya sendiri. Contoh lain misalnya di sini, ini tadi di baris 1 ya, di nomor 1 baris 1. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan hal itu. Nah, di sini di nomor 10, usahanya ya semacam menyederhanakan ya di baris ketiga nomor 10, usahanya ya semacam menyederhanakan pertanyaan dan materi, misalnya sedikit menyepelekan dan sebagainya. Nah, di usahanya ini adalah kode guru menyederhanakan pertanyaan begitu ya di sini. Nah, ini misalnya ini ya usahanya ya semacam nah guru sudah berusaha membuat matematika mudah dipahami. Nah, bagaimana usahanya? Ini dia. Di kode selanjutnya menyederhanakan pertanyaan dan materi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di kode selanjutnya ini yang ini menyepelekan tapi bukan untuk dapat memotivasi anak. Nah, mengajak anak untuk menganggap mudah matematika. Dan motivasi itu salah satu kodenya, beberapa kodenya begitu. Kemudian, nah ini kode ini kenapa saya bisa mengatakan kemampuan matematika dilihat dari cara menjawab dan pemahaman konsepnya. Karena di sini guru mengatakan eh, dilihat dari cara menjawab dan pemahaman konsepnya. Nah, itu terkait kemampuan matematikanya begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh kodenya begitu ya, melakukan codingnya. Nah, proses pengkodean ini yang saya tunjukkan ya di sini. Oke, nah ini fungsinya nanti adalah untuk kita lakukan di lampiran. Biasanya ini akan kita apa namanya lampirkan begitu. Nah, ini kita copy pastekan, copy paste semua tadi hasil wawancara guru di coding yang pertama tadi ya. Di sini ya, ini kita copy paste. Nah, begitu kita pindahkan ke sini. Oke, mana tadi? Ini ya. Nah, ini dia. Nah, di sini ya kita pindahkan. Nah, format tabelnya seperti ini, teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Nah, teknik pengumpulan datanya seperti apa? Catatannya apa begitu ya, atau pernyataannya bagaimana, dan kode yang tadi kita simpan di komen, semuanya kita masukkan. Ini adalah contoh observasi saya begitu ya, misalnya teras dan halaman sekolah sangat bersih meskipun keadaannya hujan. Itu adalah catatan saya. Nah, kodenya, nah sekolah selalu menjaga kebersihan di luar sekolah begitu. Kemudian misalnya siswa terlihat sangat rajin sebagainya. Nah, itu seperti apa? Terus misalnya apalagi ya? Nah, ada juga ini observasi pada siswa begitu ya. Pada siswa ADM selalu merasa tertantang bila menghadapi soal yang sulit. Saya berikan kode senang menerima tantangan yang sulit, soal yang sulit begitu. Nah, itu salah satu contohnya begitu ya. Nah, ini fungsi nanti akan memudahkan kita buat lampiran ataupun memudahkan pada tahap selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini adalah proses pengkodean tadi yang saya katakan begitu ya. Jadi yang di hasil kita coding itu pindahkan ke sini semuanya di komen-komen itu karena kita tidak mungkin membuat komen-komenan tadi hasil komen itu kita masukkan ke lampir akan sangat banyak sekali begitu ya dan memakan banyak halaman. Kalau seperti ini kita hanya memasukkan 22 halaman saja begitu ya, tidak terlalu lebar seperti yang di komen. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tabel coding. Nah, yang tadi saya katakan apa namanya? Mana nih? Oke, bentar.
Nah, ini ya. Nah, oke, saya full dulu. Nah, ini saya coba dari atas. Nah, ini yang tadi saya katakan terkait lokasi. Lokasinya yang dikatakan di baris berapa, nomor berapa. Nah, ini contohnya adalah kode. Kode yang tadi di hasil coding ya, di wawancara yang di coding dan atau observasi dan sebagainya, kemudian di proses pengkodean. Nah, ini kita masukkan di sini tadi yang di komen-komen itu. Nah, di sini misalnya kode pertama mengajari saudara belajar matematika. Ini saya dapat di data biodata ya. Nah, lokasinya di mana? Ini adalah jenis biodata SP. SP itu subjek penelitian. Biodata subjek penelitian 1. Nah, subjek penelitian 1 ini saya siapa? Nanti bukannya kita mungkin tidak menyebutkan nama, mungkin kita hanya menyebutkan inisial, ADM, LTV, dan sebagainya. Kemudian bio SP1 misalnya di bagian kegemaran. Begitu. Contoh yang wawancara guru tadi. Di sini, mana wawancaranya? Ini dia, wawancara guru. Nah, ini sudah lama menjadi guru SD. Nah, ingat kan yang tadi pertama, sudah lama menjadi guru SD, itu adalah data wawancara ya di sini. Kemudian guru satu. Satu ini artinya baris ya. Baris ke satu. Baris satu. Nah, ini di baris 2. Nah, ini di baris 3 gitu misalnya. Ya, atau nomor. Nah, ini juga kalau misalnya dia pernyataannya mungkin sedikit, mungkin tidak akan berbaris-baris begitu ya. Makanya ini saya tidak berikan baris di awal tadi karena ini sebenarnya bukan baris tapi di nomor ya. Kita coba cek sudah lama menjadi guru SD di bagian wawancara guru nomor 1. Kita cari wawancara guru hasil codingnya di baris nomor 1 begitu ya. Nah, seperti ini di baris 1 sudah lama menjadi guru SD seperti itu. Kita cari misalnya ini ya, anak-anak dibebaskan karena tidak ada guru PJOK. Nah, ini ada di nomor 4 baris kedua. Coba kita cari di sini di guru nomor 4 baris kedua. Nah, ini guru nomor baris 2, anak-anak dibebaskan karena tidak ada guru olahraga. Ini kenapa saya buat lokasi untuk memudahkan kita untuk nanti mengkutipnya di dalam bab 4 di hasil penelitian. Misalnya bla 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 bla, hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut. Nah, bagaimana kita bisa mencari kutipan ini? Nah, di sini caranya tentunya mengacu pada kode dan nanti akan kita cari pada tanda lokasi yang sudah kita buat ini, begitu ya. Kita tinggal mencari file wawancara, kemudian guru nomor 4 di baris ketiga kita copy paste kan cepat begitu kan, tidak sampai kita harus mencari ulang begitu. Ini sangat lama. Nah, itu saja teman-teman terkait bagaimana kita membuat open coding begitu ya di grounded theory. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.